Halo Putri, di sini saya akan membahas tentang pandangan teori liberal tentang kemiskinan sebagai isu global. Jadi, teori liberal itu memandang manusia sebagai makhluk rasional, di mana kemiskinan terjadi akibat berbagai distorsi di pasar seperti diskriminasi dan kepentingan pendapat. Kenapa kemiskinan menjadi isu global? Karena di setiap negara itu pasti ada orang miskin. Nah, kemiskinan ada karena adanya perbedaan subkelas, yaitu subkelas bojur untuk orang kaya dan subkelas prole untuk orang miskin. Jadi untuk saat ini kaum prole itu masih belum keurus, sehingga di era globalisasi ini setiap negara harus menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Jika masalah kemiskinan ini tidak teratasi, maka dampaknya itu ialah kesenjangan akan tetap ada. Konsep dasar yang diambil dari teori liberal untuk membahas solusi tersebut. Yang pertama itu fokus kepada kebebasan individu atau dirinya sendiri. Yang kedua, kebebasan pasar. Ketiga, kebebasan supply and demand. Yang keempat, kebebasan untuk kepentingan kemajuan ekonomi. Halo, sekarang saya akan menjelaskan akar permasalahan mengapa kemiskinan bisa terjadi dari perspektif liberal. Kemiskinan banyak sekali penyebabnya. Oleh karena itu, dalam perspektif liberal dibutuhkan keinginan individu atau pemilik modal atau pemilik usaha untuk menggerakkan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan ini. Karena dalam teori liberal, negara merupakan secondary actors dan kegiatannya ditekan seminim mungkin, maka negara tidak dapat 100% hadir untuk memenuhi, untuk memberikan solusi bagaimana masalah kemiskinan itu dapat diatasi. Oleh sebab itu, inilah yang ditimbulkan adanya gap sosial antara proletar dengan bourgeois, antara warga miskin dengan pemilik modal. Pemilik modal akan terus berkuasa, akan terus menguasai pasar, sedangkan warga miskin akan terus bekerja, akan terus menjadi buruh, akan terus memenuhi kebutuhan dari pemilik modal. Inilah yang muncullah dari sini istilah-istilah kapitalisme. Namun, balik lagi kepada cita-cita dari liberal, sebenarnya yang saya kutip dari Adam Smith, bahwa cita-cita liberal itu adalah seseorang bekerja segiat mungkin sehingga dapat untung yang lebih lagi, produksi yang lebih besar lagi, produksi yang masif, produksi global, sehingga sang pemilik modal tadi dari modal yang kecil menjadi modal yang besar, dan warga-warga yang miskin itu bukan menjadi tanggung jawab negara, tapi menjadi tanggung jawab sosialnya, seperti kegiatan sosial, organisasi sosial dia, organisasi gerejanya, atau warga-warga yang ada di sekitarnya. Jadi itu kemiskinan bukan masalah negara. Nah, cita-cita liberal bagi mereka pemilik modal yang semakin tinggi modalnya akan dapat membantu para warga miskin tadi. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Sang pemilik modal atau sang pengusaha yang memiliki usaha yang sangat banyak, memiliki untung dan modal yang sangat besar, tidak membantu mereka, para kaum proletar. Itulah yang disebabkan atau menjadi akar permasalahan dari kemiskinan menurut perspektif liberal. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana liberal melawan kemiskinan global yang ada di dunia ini. Jadi yang pertama, liberal menganggap bahwa progres yang harmonis di dalam sebuah perekonomian itu merupakan salah satu caranya. Nah, apa yang dimaksud dengan progres harmonis? Dengan adanya peningkatan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi, maka diprediksi kemiskinan akan berkurang karena standarnya menjadi naik. Sehingga ketika semua orang telah meet standar industrialisasi, modernisasi, maka produktivitasnya akan bertambah. Ya, jadi salah satu yang kedua adalah kapitalisme pasar bebas. Nah, mengapa kapitalisme pasar bebas ini sangat amat dianggap mengurangi kemiskinan? Karena di dalam pasar bebas terdapat peningkatan ekonomi dan juga terdapat di dalamnya itu keuntungan, sehingga ketika mendapat keuntungan
kemiskinan itu akan berkurang. Nah, sebagai salah satu contoh mengapa pasar bebas sangat amat mengurangi kemiskinan, karena di dalamnya pasar bebas ini meniadakan barrier akan kreativitas. Jadi masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkreativitas dan mencoba untuk berinovasi dalam pasar bebas ini. Nah, dengan ketika mereka dapat berinovasi, maka persaingan di dalam pasar bebas ini akan menjadi stabil dan juga peningkatan ekonomi terjadi karena masyarakat mendapat penghasilan yang lebih baik. Nah, di sini juga pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pasar bebas, karena di dalam ini pasar bebas ini bukan individual. Pemerintah hanya bisa mengawasi saja. Dan yang ketiga adalah para pemikir liberal ini juga berpikir bahwa produktivitas pekerja itu juga sangat mempengaruhi. Mengapa? Pekerja yang bekerja lebih produktif akan menghasilkan penghasilan yang lebih baik lagi. Nah, apabila penghasilan lebih baik ini, maka para pekerja tersebut dapat mendapat kehidupan yang lebih baik dan juga terbebas dari kemiskinan. Nah, selain itu juga sebagai contoh ada salah satu perusahaan di Amerika bernama General Motors. Di situ tuh dia berbicara bahwa penghasilannya dalam satu bulan itu dihitung-hitung dapat mencapai hingga 10 juta. Padahal dia hanya buruh, dan di situ dia bilang dia dapat membeli pakaiannya sendiri, pakaian anak-anaknya. Apabila anaknya ingin meminta beli sepatu, dia bisa langsung memberikannya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa apabila produktivitas baik, maka kemiskinan tersebut akan hilang. Nah, yang terakhir adalah supply dan demand. Supply dan demand ini yang saya coba jelaskan bukanlah supply dan demand akan suatu barang atau suatu eksistensi, tetapi di sini merupakan sebuah yang dibilang supply dan demand adalah demand terhadap pekerja yang produktif. Nah, menurut para liberalis, karena adanya kekurangan terhadap pekerja-pekerja yang produktif, maka kemiskinan ini akan tetap bertambah karena mereka tidak produktif. Apabila kita kembali ke yang sebelumnya, produktivitas kerja ini merupakan pekerja apabila semakin bekerja dia semakin mendapat penghasilan yang bertambah. Nah, oleh sebab itu pemerintah diminta untuk memberikan yayasan atau institusi pendidikan yang baik sehingga para pekerja di masa depan dapat memberikan produktivitas yang lebih baik lagi karena mereka lebih terpelajar.